Saya pernah mendengar dan juga membaca di beberapa media, baik media lokal maupun media nasional, bahwa Bapak pernah mendapat 2 penghargaan. Yang pertama Kalpataru dan yang kedua dari Academy Award tentang lingkungan hidup. Benar demikian, Bapak? Tanah bagaikan ibu dan bapak. Oke. Tanah bagaikan emas dan perak. Tanah bagaikan nyiru dan bakul. Ingat bahwa bumi ini rumah bersama. Tidak hanya rumah bagi manusia, tapi rumah bagi semua makhluk ciptaan. Karena itu bagaimana semua generasi muda bisa menjaga hak hidup sesama makhluk ciptaan yang ada. Sehingga ada kelanjutan hidup. Tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi sesama makhluk ciptaan yang lain. Eden yang kita baca di dalam Alkitab sudah hilang. Sekarang bagaimana kita berupaya untuk menemukan Eden yang hilang itu di tempat kita. Ya, halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara Alor Podcast. Dan pada edisi kali ini saya sudah bersama seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi kita semua, khususnya generasi muda di masa kini. Karena sosok ini pernah meraih 2 penghargaan sekaligus dalam bidang lingkungan hidup. Dan tidak usah berpanjang-panjang lagi, kita langsung menyapa. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta Sefnat. Selamat sore. Selamat sore. Oke, apa kabar Bapak hari ini? Sehat-sehat. Sehat-sehat, luar biasa. Bapak bisa cerita tentang aktivitas Bapak hari ini? Menjadi seorang pelayan di gereja mana, sudah berapa lama? Silakan Bapak. Iya, baik. Jadi setelah saya lepas dari Ketua Majelis Klasis Alor Tengah Selatan, saya ditempatkan di Jemaat Mahanaim Maipi, dan tanggal 25 baru-baru saya pas 1 tahun ada di jemaat ini. Oke. Pertanyaan pertama Bapak. Saya pernah mendengar dan juga membaca di beberapa media, baik media lokal maupun media nasional, bahwa Bapak pernah mendapat 2 penghargaan. Yang pertama Kalpataru dan yang kedua dari Academy Award tentang lingkungan hidup. Benar demikian Bapak? Benar sekali. Mungkin Bapak bisa cerita itu kira-kira tahun berapa dan penghargaan dalam bidang apa? Silakan Bapak. Iya, baik. Jadi untuk ini pertama itu Academy Award itu pada tahun 2010. Kemudian ini Kalpataru tingkat provinsi itu pada tahun 2011. Jadi Kalpataru itu saya pada posisi ini kategori sebagai ini pembina 1. Pembina 1 dalam hal apa? Dalam hal lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Sementara yang Academy Award itu juga lingkungan hidup. Oke. Kalau Academy Award katanya di bidang air ya? Iya. Itu Bapak bisa cerita sedikit yang Academy Award-nya seperti apa itu? Apa yang Bapak lakukan pada masa itu? Iya, jadi pada tahun 2003 yang lalu, waktu itu harga vanili cukup bagus, sehingga kebetulan saat itu saya melayani di Jemaat Ebenezer Apui. Dan dari harga vanili itu kami sisihkan uang untuk proses pemandrian. Tetapi dalam perjalanan waktu saya berpikir bahwa kalau uang itu hanya di bank saja nanti jadi modal mati. Sehingga saya punya ide kalau bisa, karena di Apu juga lagi air sulit, sehingga saya berkoordinasi dengan beberapa orang untuk uang ini kita pergunakan untuk ini pemasangan pipa. Jadi kami ambil dari 3 mata air. 3 mata air, karena mata airnya kecil-kecil sehingga kami ambil dari 3 kemudian gabung 1, dan bak penampungan itu kami, karena kita pertimbangan daerah gempa, kami gali kedalaman itu 3,5 meter. Kemudian kami bangun bak dari dalam tanah. Jadi ini semuanya Bapak yang menggerakkan, Bapak yang mendampingi, dan idenya dari Bapak semua? Iya. Oke. Lalu kemudian airnya bisa dikeluarkan? Iya, airnya bisa dimanfaatkan oleh warga jemaat. Tidak hanya warga jemaat, tapi semua yang ada di kota kecamatan. Oke. Karena kita berpikir kota kecamatan itu merupakan
ini apa wajah sebuah wilayah, sehingga air ini fungsinya sosial. Jadi kami melayani semua, baik kantor-kantor, baik sekolah, dan juga masyarakat. Ya. Dan sebelumnya belum ada air? Sebelumnya memang ada air tapi susah. Susah, oke. Ya. Dan waktu itu untuk tidak ada konflik secara horizontal di antara masyarakat, kami mempergunakan meteran. Setiap pelanggan kami pasang meteran. Sehingga ada asas asas keadilan dan juga pemerataan. Itu anggarannya bagaimana, Bapak? Itu anggarannya dari gereja. Oke, dari gereja ya? Ya. Dana yang tadi saya sampaikan disisihkan untuk proses pemandirian, itu yang kami pergunakan untuk pemasangan air. Ya, selanjutnya yang Kalpataru. Kalpataru itu ya kebetulan selama ini ya sebagai seorang pendeta yang ini melayani di jemaat, lebih banyak kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada jemaat dan juga mendukung menyampaikan kepada jemaat untuk kita harus jaga lingkungan. Jadi kami punya program itu ada tebang pilih, tebang tanam, tebang jeda, dan juga ada hutan gereja. Mungkin Bapak bisa jelaskan tebang pilih itu apa, tebang tanam itu apa, hutan gereja itu apa, silakan. Iya, jadi tebang pilih itu maksudnya ya kita tebang, tapi juga seleksi. Yang layak ditebang itu yang ditebang. Kemudian tebang tanam, setelah tebang harus ada pohon pengganti. Kalau tidak akan terjadi degradasi. Nah, kemudian hutan gereja, karena memang selama ini ya, baik bangun pastori gereja maupun gereja, itu gereja cukup mempergunakan banyak kayu. Kalau itu sebagai kontribusi gereja, ya kalau bisa ada hutan gereja. Sehingga kita tidak tebang secara sembarangan. Jadi tanaman apa saja yang pada masa itu dikembangkan? Jadi ada mahoni, ada jati, jati putih. Kemudian juga ada pohon ada kebun yang khusus untuk cendana. Itu kira-kira berapa hektar tuh, Bapak? Ya, hampir tiap gereja itu bisa 1 hektar. Setiap gereja 1 ya, hektar. Ada berapa gereja yang di... Kalau di Alor Tengah Selatan ini ada 30 mata jemaat. 30 gereja? Iya, 30 kurang gereja. lebih 30 hektar? Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, apa yang membuat atau melatar belakangi atau memotivasi Bapak untuk menggerakkan jemaat ataupun gereja untuk kemudian membuat perkebunan dan lain sebagainya seperti itu? Ya, ini hal pertama itu kebutuhan tentang kayu. Ya, memang kita di kampung itu masih tergantung pada kayu. Kita belum ada bahan lain yang menjadi alternatif. Sehingga kami memandang perlu ada program hutan gereja. Dan hutan gereja itu sebenarnya jadi contoh. Dan bila perlu yang target kita setiap keluarga harus punya hutan. Selain itu ya, kita juga dengan adanya pemanasan global ini kan kita sedikit mengimbangi lah. Dan juga dengan adanya semakin banyak pohon, kebutuhan oksigen kita terjamin. Betul. Nah. Lalu perkembangan saat ini apakah sudah panen atau bagaimana? Ya, ada banyak jemaat yang sudah yang betul-betul ikut kita punya saran, ikut kita punya ide-ide kita. Ada yang sudah cukup baik, sudah mulai panen. Bapak, kontribusi gereja sebagai lembaga, tadi kan mungkin idenya dari Bapak ya? Iya. Nah, sekarang mungkin yang mau saya tanyakan lagi, bagaimana keterlibatan gereja sebagai lembaga berkaitan dengan ide-ide Bapak? Apakah memang gereja juga memberikan support yang sangat besar begitu? Iya, jadi ide-ide itu ketika saya masih di Jemaat Apu saya jadikan sebagai jemaat mode. Jemaat mode. Okay. Untuk setiap program itu diuji coba di situ. Kemudian diprogramkan lagi di tingkat wilayah. Kemudian baru di tingkat klasis. Oke, jadi akhirnya serentak di seluruh klasis. Iya. Nah, dalam membangun ide-ide yang begitu luar biasa sampai mendapat penghargaan, itu kendala-kendalanya apa saja, Bapak? Ya, memang selama ini
kendala-kendala ialah yang pertama itu soal karakter jemaat. Ya, kadangkala ada yang kita omong langsung ikut, tapi ada juga yang belum melawan ya, belum bisa respon secara baik. Belum ada kesadaran. Ya. Kemudian yang berikut, ya pola perilaku kita di sini ini kan ya suka ini apa bakar padang. Nah, hal-hal ini yang juga ya secara manusia kita juga kecewa. Tetapi ya untuk ini apa soal ini budaya bakar itu kami gereja juga mengantisipasi untuk melakukan kebaktian pencegahan kebakaran. Ada kebaktian pencegahan kebakaran. Ada kebaktian pencegahan kebakaran di lokasi-lokasi sasaran. Oke, wah ini luar biasa. Bagaimana dampak dari kebaktian itu sendiri, Bapak? Ini satu ide yang sangat baik saya rasa. Iya. Bisa Bapak cerita sedikit? Jadi dalam kebaktian itu kita tidak hanya menghadirkan para pendeta, jemaat, tapi juga kita menghadirkan tokoh-tokoh. Dan di akhir dari ini apa kebaktian itu akan dilakukan sumpah adat. Sehingga ini apa warga masyarakat, warga jemaat tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap lingkungan. Apa dampak dari ibadah? Apakah memang jemaat bisa kemudian tidak ikut bakar lagi? Ya memang dampaknya sudah mulai kurang, tapi kebiasaan untuk membakar ini yang masih terus terjadi. Lalu pada saat itu bagaimana Bapak mengatasi perilaku-perilaku ataupun persoalan-persoalan tadi Bapak sampaikan? Ya, jadi selain ibadah mungkin ada metode lain lagi? Saya biasa kasih tahu teman-teman, ya pasti saja sebagai seorang gembala yang ada di tengah-tengah jemaat, kita tahu pelaku-pelakunya. Itu mestinya harus dilakukan pendekatan pastoral, sehingga mereka sadar bahwa kita hidup ini tidak bisa terpisah dari alam. Kita adalah bagian dari alam. Apalagi ya kami di bagian Gunung Besar ini ada kearifan lokal. Biasanya orang tua-tua dulu bilang anaido pia pima, anaido aroba malang, anaido kafual pakai. Artinya apa? Artinya secara ini apa lurus artinya tanah bagaikan ibu dan bapak. Tanah bagaikan emas dan perak. Tanah bagaikan nyiru dan bakul. Iya. Nah sebenarnya kita sudah punya apa kearifan yang luar biasa. Tetapi ya sekarang ini kan lebih banyak anak-anak muda tidak pernah belajar pada kearifan-kearifan lokal sehingga berlaku brutal, sewenang-wenang terhadap alam. Lalu kemudian kondisi lahan saat ini bagaimana? Apakah masih terjaga atau sudah tidak ada lagi atau seperti apa? Ya memang selama ini ada bagian-bagian, ada tempat-tempat tertentu yang sudah berhenti bakar, tapi ada tempat-tempat tertentu yang masih terus terjadi kebakaran. Terkait dengan lahan yang penanaman tadi, kondisi saat ini bagaimana? Ya itu selain kita bikin ini apa hutan gereja, tapi kita juga melakukan ini apa penghijauan kembali lewat tanaman ini apa ini kaliandra dan tanaman-tanaman lain. Kalau di sepanjang jalan itu kami tanam ini apa bambu, kami tanam ini apa angsona untuk menjaga bahu-bahu jalan. Bahu-bahu jalan. Iya. Berarti sampai sekarang masih sangat terjaga. Iya. Oke. Nah, Bapak, bagaimana peran pemerintah pada saat itu? Memang ya selama ini kami mau bilang seolah-olah gereja berjalan sendiri. Sekalipun dalam ibadah-ibadah itu kita ajak untuk kita bergandengan tangan karena untuk mengatasi ini apa persoalan lingkungan ini pekerjaan bersama. Tidak jadi bisa pada masa itu Bapak dengan gereja berjalan. Pemerintah mungkin belum begitu mendukung. Kita libatkan pemerintah juga, tapi ya sebatas hanya kehadiran. Tetapi ya kedepannya saya juga selalu menyampaikan tuh kalau bisa ada semacam perdes yang mengakomodir tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Oke. Nah, terkait perdes itu, bagaimana sejauh ini? Apakah sudah ada atau belum? Selama ini belum ada respon dari teman-teman di pihak pemerintah desa. Nah, bagaimana upaya untuk memberikan edukasi kepada generasi-generasi selanjutnya
berkaitan dengan langkah-langkah yang sudah Bapak ambil. Sejauh ini seperti apa? Iya. Jadi itu kami di Klasis, ya kami mengarahkan teman-teman untuk baik dalam ini kebaktian anak par, juga materi-materi lingkungan hidup harus menjadi salah satu materi pembelajaran. Kemudian juga di kelas katekisasi. Oke. Sehingga betul-betul ini kita memberikan pencerahan, pemahaman kepada warga untuk bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana kita berada. Oke. Jadi materi-materi itu diberikan di kelas-kelas pendidikan itu tadi. Iya ya. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan? Apakah mungkin Bapak berharap generasi-generasi selanjutnya melanjutkan perjuangan Bapak? Atau seperti apa? Bagaimana harapan Bapak terkait dengan pemerintah, desa secara khusus? Lalu kemudian harapan-harapan Bapak gereja secara khusus ke depan? Apalagi kan sebentar lagi Bapak sudah mau pensiun. Iya. Ya, silakan Bapak. Iya, baik. Jadi untuk supaya ada generasi-generasi yang melanjutkan perjuangan ini, ya kami di Klasis juga pernah beberapa kali melakukan jambore lingkungan hidup. Oke. Untuk bagaimana menularkan nilai-nilai ini kepada anak-anak supaya kelak mereka menjadi generasi yang mencintai lingkungan. Kemudian yang berikut, ya kami juga seperti tadi saya sampaikan, kami tularkan juga lewat kelas-kelas katekisasi supaya warga dibekali, diberi pemahaman, diberi pencerahan untuk bagaimana menjaga lingkungan hidup. Jadi harapannya adalah semua yang sudah dilakukan juga diteruskan oleh generasi selanjutnya. Harapan untuk pemerintah, secara khusus mungkin pemerintah desa. Iya, harapan saya itu karena persoalan lingkungan ini bukan persoalan, ini sudah persoalan global. Persoalan global, karena itu semua pihak harus ikut berpartisipasi, ikut kerjasama untuk bagaimana ini menjaga, melestarikan lingkungan kita. Apalagi kita Alor ini, ya dia masuk wilayah Wallacea. Apa itu Wallacea? Itu wilayah di mana ada keunikan flora fauna yang mestinya kita jaga. Tetapi ya ini saya juga berharap mungkin dari Bapak Litbang atau bagaimana ini juga coba melihat isu-isu ini untuk juga diakomodir dalam program Pemda. Dan juga para kepala desa ya minimal harus punya perdes untuk bagaimana menjaga lingkungan. Kita kan dulu ada kebiasaan ada hutan pemali atau hutan adat. Bisa kita manfaatkan peluang-peluang itu. Untuk tetap menjaga kelestarian. Untuk tetap menjaga kelestarian. Baik Bapak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi-generasi muda yang menyaksikan tayangan kita hari ini. Ya, saya berharap kita sebagai penghuni bumi, ingat bahwa bumi ini rumah bersama. Tidak hanya rumah bagi manusia, tapi rumah bagi semua makhluk ciptaan. Karena itu bagaimana semua generasi muda bisa menjaga hak hidup sesama makhluk ciptaan yang ada. Sehingga ada kelanjutan hidup. Tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi sesama makhluk ciptaan yang lain. Oke. Luar biasa sekali pesan-pesan yang Bapak sampaikan. Kemudian saya juga selama ini kan saya bermimpi. Saya biasa menyampaikan dalam suara-suara gembala. Eden yang kita baca di dalam Alkitab sudah hilang. Sekarang bagaimana kita berupaya untuk menemukan Eden yang hilang itu di tempat kita. Oke, menjadikan tempat kita sebagai Taman Eden yang hilang. Taman Eden, ya. Wah, luar biasa. Oke. Ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Singkat kita sore hari ini. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi bincang-bincang singkat saya bersama Bapak Pendeta Sefnat Sailana. Kiranya apa yang sudah beliau sampaikan itu bisa memberikan inspirasi, motivasi bagi kita generasi muda untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan. Dari Kampung Maipi, Desa Subo, Kecamatan Alor Selatan, saya dan Bapak Pendeta Sefnat pamit. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.